Yesus mati kan belum ada kebangkitan, Pak. Hanya Yesus yang pertama bangkit dari kematian. Nah, mengenai dosa yang terakhir itu dosa maut, itu yang mau dikenapkan nanti untuk kedatangan kedua kali. Kemudian kita dibangkitkan, gitu loh Pak. Dosa itu ditinggalkan, kedagingan ini kembali kepada tanah, gitu loh Pak. Bisa saya koreksi gini, bisa saya koreksi sebentar untuk kebangkitan yang pertama ya. Benar nggak sih Yesus itu bangkit dari antara orang mati yang pertama? Iya betul Pak. Sekarang kalau saya tanya, duluan mana Lazarus sama Yesus yang bangkit? Itu kan dihidupkan. Ya, Lazarus kan masih mati iya. Pak. Tapi yang pertama kali bangkit dari pertama kali mengawali bangkit dari antara orang mati siapa? Lazarus atau Yesus? Ya, itu bukan kebangkitan Pak, dihidupkan Pak. Termasuk Yunus, termasuk Yunus. Iya, Yesus dihidupkan Pak. Yesus dihidupkan dengan tubuh. Dia bangkit dengan tubuh Pak. Iya, yang ngebangkitin Yesus siapa? Roh Kudus. Dari mana kok Roh Kudus kamu bilang? Roh Kudus lah. Allah apa Roh Kudus? Ya Allah itu kan Roh Kudus. Allah adalah Roh Kudus. Berarti Yesus mengutus Allah. Kok Yesus mengutus Allah? Loh. Aku akan mencurahkan Roh Kudus loh. Aku akan mencurahkan Roh Kudus loh. Yesus pernah ngomong. Gue tanya, Roh Kudus betul, dalam betul. Nah, betul. Kalau Yesus ngomong aku mencurahkan Roh Kudus, berarti Yesus mencurahkan Allah dong. Waduh, siapa Yesus? Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Itu konsep Trinitas, Pak. Wah, kamu keliru. Loh, kok keliru? Ya konsep Trinitas itu. Nggak ada Trinitas bilang Jesus is God, nggak ada. Kamu Jesus only. Firman itu. Nah, kamu ngomong mulai firman kan. Tadi kamu ngomong Yesus. Firman itu kan Yesus menjadi manusia. Ya. Ya toh? Kalau saya katakan, kalau konsep Trinitas, kalau saya katakan Yesus bukan Bapa, bukan berarti Yesus bukan Allah. Ya, terus sekarang gue tanya, Yesus mengenai Roh Kudus. Kalau menurut dalam perspektif Trinitas kamu, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu pribadi ketiga. Yesus bukan. Yesus bukan Roh Kudus. Yesus bukan Roh Kudus, berarti Yesus bukan. Kamu kan tadi bilang Roh Kudus Allah. Konsep Trinitas, Roh Kudus, Anak, Bapa dan Roh Kudus tidak terpisahkan, Pak. Oke, bisa dibedakan. Kalau nggak terpisahkan ketika Yesus disalib, Eloi lama sabachthani. Yesus dan Allah terpisah nggak? Kata lu nggak terpisahkan. Ya, tubuh kemanusiaannya terpisah dengan Allah. Kok tubuh kemanusiaan? Ketika Yesus bangkit dari antara mati, kita tadi berbicara Yesus, Bang Valen tadi bilang nggak ada ayat mengenai Yesus 100%, Allah 100%. Itu ada di Kolose 2:9. Itu ada ayatnya Kolose 2:9. Coba kamu baca. Emang di situ bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Enggak kan? Masa kita harus letter-let begitu? Kita bisa artikan dong. Oh ya, jangan berasumsi gitu loh. Yesus di dalam satu dalam Timotius pasal 2 ayat 5 dia manusia loh. Kalaulah itu dikatakan asumsi ya nggak apa-apa, tapi itulah yang tertulis. Iya, berarti kan di dalam dialah berdiam secara jasmania ke segala kepenuhan kealahan. Mau diartikan apa lagi? Berarti Yesus tinggal di dalam, berarti Allah tinggal di dalam diri Yesus. Betul. Berarti Allah lebih besar. Ketika Yesus di bumi, artinya dia masuk ke dalam ruang dan waktu. Ya kan? Nah, makanya dikatakan Bapa lebih besar daripada aku ketika dia di bumi. Berarti Yesus bukan ciptaan. Berarti Yesus bukan ciptaan. Oke, kamu buka Wahyu 3 ayat 14 coba. Ya, itu kan pengertian saksi Yehova. Ada apa? Iya, saya bisa artikan dari teks aslinya. Iya. Coba itu artinya asal usul, bukan ciptaan yang sulung. Coba kamu baca kita kembali ke teks asli dong. Iya baca di teks asli. Saya juga berkritik LAI. Ayo baca di teks asli aja. Saya tidak pernah mengatakan bahwa LAI itu sempurna, enggak. Banyak ayat-ayat yang memang salah tafsir. Ketika saya menyodorkan Wahyu 3 ayat 14, itu kan tulis daripada Yohanes, jangan kamu bilang itu tulisan dari saksi Yehova.
Bukan tafsiran saksi Yehova. Bukan tafsiran. Sekarang itu kan terjemahan LAI. iya, itu baca aja di naskah Ya, Greek. bacakan aja. Loh kok saya? Kan kamu katanya kamu tahu. Coba baca Ya, kamu buka aja di Google, gua kasih tahu all scripture ya, Textus Receptus. Kamu buka di Textus Receptus. ya buka aja, Bang. Saya pakai HP, kamu udah gua kasih tahu loh, Pak. Bang MC. Dia adalah permulaan ciptaan Allah. Apa yang mau dibuka? Iya, permulaan itu bisa diartikan asal usul. Saya juga udah baca itu. Ciptaan itu kan di situ ada permulaan ciptaan. Iya, LAI menerjemahkan bisa permulaan, bisa asal usul. Oke. Ciptaan Sudah, tunggu. LAI. Ini Kalau saya kita, lanjut ke Bang Mahadewa dulu ya. Sorry. Ini kalau ya, dilanjutin. kalau kita artikan permulaan, bisa juga permulaan, bisa asal usul. Kalau Oke, saya assalamualaikum mengatakan buat Bang Mahadewa. usul, Silakan, Bang. Asal usul segala ciptaan, bukan permulaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini biarin. Ini itu ada Bang Dabrul. Dabrul, terusin. Oke, Bang Dewa. Mantap. Jadi asal usul ciptaan berarti saksi setia yang benar itu adalah asal usul dari ciptaan Allah. Saksi yang setia dan benar itu ciptaan Allah bukan? Iya, makanya dikatakan dia adalah alfa dan omega. Loh, makanya untuk permulaan itu saya artikan jadi asal usul gitu loh. Saksi yang setia dan yang benar adalah asal usul dari ciptaan Allah. Berarti saksi yang setia dan yang benar itu ciptaan Allah bukan? Yang mana yang mau dikritik di sini? Lah Wahyu 3 ayat 14. Iya, yang kalimat yang mana? Yang permulaan kan? Permulaan ciptaan Allah. Iya. Jangan kamu hilangin. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Itu kan bunyinya lu permulaan, you translatekan jadi asal usul. Betul. Tapi dari kata asal usul itu kan ada lanjutannya, ciptaan Allah. Asal usul ciptaan Allah. Buka ayatnya dulu bentar, Bang. Bentar. Iya, gua aja Wahyu tadi berapa tadi, Bang? Wahyu 3 ayat 14. Saksi. Ya, saksi saya kan cari poinnya saja tadi. Wahyu 3 ayat 14. 3:14. Bentar ya. Lu siap-siap besok ke puskesmas, Bang Dabro. Siap-siap lu. Ya. Gua nggak mau nganter lagi nih. Ya. Udah sedia paramek gua. Beneran udah sedia paramek. Ada nggak kata ciptaan Allah di situ? Ada kan? Dari ciptaan permulaan dari ciptaan Allah, ya betul. Nah sekarang kalau saksi setia yang benar itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Gue mau nanya, saksi setia yang benar ini ciptaan Allah bukan? Ini bahasa Indonesia lah. Ini bahasa Indonesia loh. Ya, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan permulaan dari ciptaan siapa? Ya, saya terjemahkan jadinya asal usul kan tadi kan? Ya, asal usul dari ciptaan atau asal mula. Asal mula dari ciptaan. Asal mula dari ciptaan Allah, ya betul. Apa yang salah, Bang? Iya. Kalau Yesus itu adalah Allah, sedangkan Allah tidak diciptakan, dan di dalam konteks Wahyu 3 ayat 14 di situ dikatakan bahwa saksi yang setia dan yang benar ini adalah Yesus, maka Yesus itu adalah asal usul dari ciptaan. Betul. Berarti Yesus diciptakan? Bukan. Nah, ya udah selesai ya. Gua nggak mau ngelanjutin, takut pusing. Iya. Bukan ciptaan toh, dialah asal usulnya, tapi bukan dia diciptakan. Apa yang salah di situ, Bang? Loh, makanya saya katakan saya kritik LAI di sini. Asal usul dari ciptaan Allah itu maksudnya kayak gitu. Artinya dialah pencipta kan? Karena asal usul kan? Misal gini nih, gua ngomong begini. Aku Valen. Ya. Akulah asal usul dari ciptaan Allah. Valen ini diciptakan nggak? Ya kalau Anda, contoh saya katakan begini, Yesus saja langsung saya katakan, ya kan? Yesuslah asal usul dari segala ciptaan. Apakah berarti dari segala ciptaan? Jangan kalimatnya kan gitu. Bukan, itu kan kalimatnya saksi yang setia dan yang benar. Saksi yang setia dan yang benar itu adalah Yesus. Jika itu adalah Yesus kan kalimatnya kan gini. Yesus adalah asal usul dari ciptaan. Dari ciptaan siapa? Itu ada lanjutannya. Dari ciptaan siapa? Dari ciptaan
Iya, dari ciptaan Allah kan. Jadi Yesus itu asal-usulnya dari mana? Sebentar. Saksi Ini bahasa Yesus. Indonesia lo, gampang banget lo. Bentar Bang Valen, dia cari cara muternya. Iya. Enggak, saya sudah pernah bahas ini. Saya melihat ini dari teks aslinya. Cuman yang saya pelajari ini kan ada di Kolose kalau nggak salah ya. Di Kolose. Enggak, itu kalau nggak salah pengertiannya sama. arke atau apa itu. Itu ada bahasa aslinya. Archaites Ya. itu ya, Sos. Itu udah tahu tuh arke. Awal dari ciptaan. Harus Nah. itu tetap arti itu ciptaan, nggak bisa diartikan yang lain. Iya, jadi kalau itu adalah ciptaan ya berarti ya terimalah Yesus ciptaan, nggak ada yang salah. Bukan, masalahnya gini Bang, kalau kita mengambil ayat ini kan akan bertabrakan juga dengan ayat yang lain, begitu loh. Ya karena itu adalah konsep pikiran Trinitas kamu, konsep daripada hanya ayat ini saja kan. Yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ini adalah konsep dari Kristen, berbeda dengan konsep dari Messianic Judaism, seorang Yahudi yang percaya Yesua tapi bukan Allah. Bagaimana engkau bisa berkata Yesus adalah Allah sedangkan di dalam Tanakh tidak pernah ada konfirmasi kalau Yesus itu adalah Shem. Dan di dalam Torah sendiri dikatakan lo yiye leka Elohim ahrim alpane, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, muncul 2000 tahun kemudian muncul Yesus di abad era Misnaik, habis itu di abad Jisamsu 2, 3, 4 mulai dari kalangan Arius. Kalau Arius gue setuju sih dia nggak menerima Yesus sebagai Allah ya. Dari Athanasius sampai Konstantin naik turun ke bawah, bahkan oknum Roh Kudus belum dimasukkan, lalu dimasukkan oknum Roh Kudus. Nah di situ orang mulai mengklaim Yesus adalah Allah. Ini adalah kekeliruan gitu loh. Makanya kenapa orang Yahudi tidak respect dengan Kristen, karena Kristen pure dengan pagan. Hashem dalam rupa manusia, kalau lu baca di dalam Kisah Para Rasul ayat 14, dewa-dewa dalam rupa manusia itu dari mana kalau bukan dari pagan? Makanya Yahudi lebih respect kepada Muslim. Muslim menyembah apa yang disembah oleh Abraham. Menyembah satu Tuhan yang echad. Visi dan misi dari Yahudi dan Muslim sama. Menyembah Tuhannya Ibrahim. Bukan menyembah Yesus. Jangan kamu sembah manusia. Gak boleh. Jangan lupa loh Bang Valen. Kita itu ada credo. Kita ada credo, pengakuan iman. Credo kalau 12 kami menyembah Allah. Ya, ada 11. Credo kamu itu kan buatan manusia. Jangan dipisahkan menciptakan menyembah Allah, menyembah Tuhan yang paling utama, menyembah Roh Kudus. Jangan menyediakan itu, Pak. Jangan menyediakan Bapa gitu loh. Enggak. Sekarang credo dari perjanjian lama apa coba? Sama credo di dalam perjanjian baru. Oke, saya mengetahui yang sampai komplit perjanjian baru lah. Kita nggak bisa melepaskan perjanjian baru sama perjanjian lama. Dalam ulangan pasal Sema Israel. Ya, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, fi Ahabta. Itu kan terus saya hargai, Bang. Kalau dalam Markus ini kan udah perjanjian baru. Markus 12 ya, diulangi lagi. Dikatakan apa? Fayaan utu Yesua Arizona lekol hamitzvot Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai. Ya, betul. Dan di situ dikatakan Shema Yisrael Yesu Iya. Begini loh Bang Valen. Kristen itu menyembah Allah yang Esa, yang Allah Esa itu ada firman yang menjadi manusia, begitu loh. Jangan ada di Torah. Makanya ya, kalau hanya untuk Torah memang nggak cukup, karena kita meyakini perjanjian baru. Bang Valen kan nggak meyakini perjanjian baru. Ya kita nggak masalah. Jelas gini loh. Ya nggak masalah Bang. Kenapa kita nggak meyakini perjanjian baru? Satu, perjanjian baru korup. Kenapa gue bisa bilang korup? 400.000 varian yang ada di dalam perjanjian baru. Banyak tokoh-tokoh besar. Bart Ehrman menyatakan demikian. Tapi Kristen tidak berpatokan kepada Bart Ehrman, Bang. Banyak profesor ribuan. Kalau kita berpatokan satu profesor aja. Belum lagi kritik teks yang udah dilakukan di Jerman. Iya, kita nggak ayat-ayat penambahan pada mereka gitu loh. Iya, ayat-ayat penambahan untuk membenarkan doktrin Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7 tanda kurung itu kok bisa beda dalam teks. Itu sisipan, Bang. Nah, kalau itu sisipan, kenapa you percaya sama Trinitas? Kita diberi keterangan dalam kurung, Bang. Konsep Trinitas bukan hanya dari situ. Dari mana? Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Oke lah, kita nggak bicara perjanjian lama. Perjanjian baru, semuanya lengkap.
di mana ada kata Trinitas, membahas tentang Kalau Trinitas. kata Ya Trinitas enggak. Kalau kata nggak ada. Trinitas enggak ada. Coba di mana Iya. di bagian perjanjian baru. Yang pertama, ya, Ya, baptislah, Yesus kan memberikan amanat agung. ya, Baptislah mereka dalam nama itu tunggal ya, ya. bukan names ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya 3 di dalam Oke. 1. Oke, Kemudian buat karya revisi ya. Tritunggal ya, karya Satu-satu aja. Tritunggal. Satu-satu aja Karya- dulu, jangan banyak-banyak. Satu-satu aja dulu. Ya, di situ Yesus memberitakan untuk apa coba? Tentang Tevila. Tevila itu Menyebarkan apa? Injil. Yang ranah pemberitaan Injil. Tevila yang ranahnya ke mikve itu pembaptisan. Makanya kamu kalau jadi Kristen itu dibaca kitab sucinya, dipelajari, jangan dibaca diimani doang. Baca dari Tevila konteks dong Bang. Dari pertama Lah, kan iya. pergilah ke seluruh bangsa. dan baptislah. Dan kan Tevila. itu kan tambahan kan. Tevila. Sebelumnya apa? Kan Iya, memberitakan itu kan Injil. Tevila. Ya konteksnya itu kan memberitakan Injil itu Bang. Kemudian pembaptisan itu adalah memateraikan. Iya, enggak. Ya, Enggak. Itu bahasa Masalah apa, baptis kan beda lagi bahasanya. Iya. Enggak, itu membahas tentang baptis atau tentang Hashem itu Tritunggal. Kalau ini merujuk ke ayat itu, gua bongkar di ayat di tulisan kitab selanjutnya bisa bertabrakan loh. Kalau Yesus punya perintah, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa muridnya baptis dalam nama Yesus? Ya, Kurang makanya ajar, harus dibaca lengkap dong. Loh, Mereka tunjukkan belum di mana? mereka belum menerima Roh Kudus pada saat itu. Kok bisa Itu belum ada menerima Roh para Kudus? rasul. Makanya Orang mereka itu, ada itu keterangannya di situ. kejadiannya setelah hari raya Shavuot atau Pentakosta. Pentakosta ya, sudah menerima Roh Kudus itu. Nah, dari situ mereka udah membaptis dalam nama Yesus. Nggak ada dalam Bapa, Yang Anak, dibaptis dan itu loh Bang, yang dibaptis. Iya, nggak ada murid-muridnya membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nggak ada. Mereka pakai nama Yesus. Makanya keterangan di bawahnya Kisah Para Rasul mengatakan mereka baru hanya dibaptis dalam nama Yesus. Kan gitu. Iya, terus Ada keterangannya gimana? Iya, terus tarikan saya yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Itu Putra, dan Roh Kudus. amanat agung itu sudah jelas. Apa masalahnya? Itu kan perintah dari Yesus, kan punya perintah nih. Nah, iya, kita mengikuti itu dong. Nah, buktinya mana muridnya? Muridnya membaptis dalam nama Yesus. Tapi di bawah kan dikatakan bahwa Gimana? mereka belum dibaptis. Coba buka ayatnya Bang, saya nggak hafal ayatnya soalnya. Wah, Coba. ini susah kamu. Itu kejadiannya sesudah Shavuot atau Pentakosta. Saya tahu Bang. Itu Kisah Para Rasul. Ya, tunggu dulu. Dan Shavuot atau Pentakosta itu dirubah sama orang Kristen. Kamu tahu nggak hari raya Shavuot itu apa? Pentakosta itu hari raya apa sih? Beginilah, kalau saya mengerti lah kalau Bang Valen menolak perjanjian begini. baru. Ya. Bukan gua menolak gitu. Sekarang gini loh, konyol bagi kita. Ya konyol bagi abang kan. Iya, tunggu dulu dengerin. Hari raya Pentakosta, ini Pentakosta kan gereja, kan ibadahnya Shavuot gitu. Saya praktisi Judaism hari ini sedang menghitung Omer gitu. Dan puncak daripada Omer itu hari ke-50 dan itu disebut dengan Shavuot. Mungkin orang Kristen menyatakan Shavuot atau Pentakosta ini sebagai hari raya turunnya Roh Kudus. Otoritas daripada PB siapa? Raja David berkata Torah Hashem Temima. Paulus bilang Torah nggak sempurna. Ini kurang ajar banget loh nih Paulus ini. Otoritasnya siapa? Bukan nggak sempurna, sudah digenapi. Loh kok jangan ngomong nggak digenapi. Paulus ngomong kayak sini, bahkan Torah dibilang kayak tai segala. Enggak lah Bang. Masa dibilang gimana? Itu pengertiannya, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak mampu menyelamatkan. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak penting, bukan. Paulus aja udah bilang kayak begitu, Torah nggak menyelamatkan. Itu kan faktanya itu. Bagaimana Torah nggak bisa menyelamatkan gitu loh. Sedangkan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 2 di sana dikatakan keselamatan itu harus berdasarkan dengan Torah. Bagaimana mungkin Paulus ngomong begini Bang, kalau Bang Valen masih berpatokan sebuah perjanjian lama, tidak mempelajari perjanjian baru, bahwa perjanjian baru itu menggenapi semua perjanjian lama gitu loh. Yang dulu masih bersifat jasmani. Kok bersifat jasmani gimana? PB. Ya. Makanya saya katakan tadi sama Bang Valen kan. PB kalau nggak ada PL, PB kalau nggak ada konsep
nggak sempurna. konsep penebusan dosa tingkat pembakaran itu, sedangkan bait suci tidak ada. Contoh. Terus Ya yang kan, kedua, itu. imam. Bukankah Udah imam harus begitu dari ya, suku Bang. Lewi? Terus kalau Ya. Yesus jadi imam, emang Yesus suku Lewi? Aku menanya. Oh, tapi kan dia sudah menurut Apa? dengan aturan Melkisedek. Oke, peraturan Melkisedek kayak gimana? Ya. Jangan asumsi kamu. Peraturan Ya, dia Melkisedek tidak itu berawal bagaimana? dia akan imam menjadi imam selamanya. Iya, peraturan Melkisedek untuk mempersembahkan korban penebusan dosa itu kayak gimana? Peraturan Melkisedek yang kayak gimana? Kita Perjanjian berbicara baru. mengenai imam kalau aturan Melkisedek. Tunggu dulu. Perjanjian baru menyatakan bahwa Melkisedek nggak berbapak dan nggak beribu. Tahu dari Betul. mana ini? Ini tahu dari mana mereka bisa ngomong kayak begitu? Makanya saya katakan itulah penggenapan perjanjian baru. Bang Palen kan Bukan tidak mengapa penggenapan. perjanjian baru. Itu karena penulis PB nggak tahu siapa Melkisedek. Melkisedek itu adalah Sem, anak dari Nuh. Bagaimana lu bisa bilang PB itu nggak punya bapak, nggak punya ibu? Aneh gitu loh. Kita punya tradisi turun temurun. Saya paham itu. Ya, makanya saya bilang, kalau saya itu nggak heran, Bang. Sampai sekarang konsep Yahudi yang dulu sampai sekarang masih itu juga gitu loh. Karena apa? Ya, emang. Bertolak belakang Gini dengan loh, perjanjian baru kan? Ya jelas. Kalau saya akui ya, Bang Palen tadi bilang. Kalau dulu di era Misnai, Yesus itu benar-benar Mesias, kita juga menerima kok, kita menerima. Tetapi Mesias itu punya visi dan misi. Satu aja yang penting. Mesias itu membawa manusia dalam konsep apa ya? Seluruh ini apa? Oke. Akan membawa semua manusia dalam konteks kedamaian gitu loh. Sebentar Bang. Tadi sempat saya singgung Yesaya 5, Yesaya 9 ayat 5. Itu yang dinanti-nanti melalui Yahudi, yaitu Raja Damai, ya kan? Oke. Allah Kalau perkasa. Yesus itu kamu ambil menurut Bang Palen, apakah itu kategorinya, kriterianya? Oh, bukan. Kalau itu kamu ambil dari Yesus salah semua malah. Ya. Enggak, saya bertanya konsep Yahudi. Iya, itu gue jelasin itu ayat kesukaan Kristen. Yesaya 9 ayat 5 itu kan kesukaan Kristen, sekalipun LAI salah dalam menerjemahkan. Ya. Saya akan memakai terjemahan yang salah. Yang benarnya gimana, Bang? Ya, buka di dalam tanah literasi gitu. Di situ dikatakan di dalam terjemahan LAI bahwa di situ anak itu telah lahir. Anak itu disebut sebagai apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai, semua diborong. Sar Salomnya juga diborong. Aviat juga diborong. El Gibornya juga diborong. Tetapi pada faktanya kalau kita melihat narasi yang ada di dalam PB, Yesua tidak pernah disebut sebagai El Gibor. Paham nggak? Dari mana ada? Menurut konsep Yahudi gimana, Bang? Ya, apa itu yang dinantikan? Enggak, anak itu udah lahir. Seorang anak telah lahir berarti udah lahir. Siapa? Iskia? Raja siapa itu, Bang? Kalau dalam perspektif Yahudi, Iskia. Nah, tapi ada kalimat Allah perkasa. Lah, itu kamu membacanya dari sudut pandang LAI, bukan dari sudut. Iya. Ya sudah lah, Bang. Memang perdebatan ini akan tetap ada. Saya klarifikasi, kalau dia memandang dari sudut pandang terjemahan teks original, itu bunyinya bukan kayak begitu. Justru Elohim yang perkasa, El Gibor, itu menyebut namanya sebagai Sar Salom. Dia disebut sebagai pangeran kedamaian. Bukan anak itu disebut sebagai El Gibor. Ini LAI ngaco gitu loh. Anak itu disebut sebagai El Gibor. Ini supaya apa? Supaya Yesus bisa klop di sini. LAI kan kitabnya Kristen, bukan kitabnya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin itu bisa berkata Yesus itu El Gibor, sedangkan Yesus ketika di era Mistag dia tidak pernah berkata Ani El Gibor, nggak pernah. Bagaimana bisa ayat ini tergenapi sama Yesus? Ya udah gini aja, Bang. Apalagi Yesus disebut sebagai pangeran kedamaian. Tunggu dulu. Kalau Yesus sebagai Sar Salom di dalam Yesaya 9 ayat 5, bagaimana bisa orang dari Yesus mulai dia dari kandungan ibunya dijajah sama Romawi, Yesus keluar lahir, Yesus dibawa ke Misraim, ya ke Mesir, balik lagi masih dijajah Romawi, disalib, digebukin Romawi, masih dijajah Romawi, dia naik ke sorga masih dijajah Romawi, bahkan setelah Yesus naik di zaman Rabi Akiba masih ada bangsa Romawi, bahkan yang paling parah Bait Suci hancur loh. Belum lagi Holocaust, belum lagi Crusader. Mana kedamaian yang dibawa Yesus? Gak ada. Oke, bisa dilanjut, Mahadewa.
Sebentar Bang, saya mau nyimpulkan dulu. Tadi kan Bang Valen sebagai penganut Judaism ya, bilang kalau Tuhannya itu sama dengan Tuhan Muslim ya. Karena selama ini saya sering diskusi sama Pak Mandro, dia bilang dia dengan penganut Judaism itu Tuhannya sama. Saya bilang beda. Judaism sama Islam tuh sama Tuhannya. Nah di sini saya senang nih, Bang Valen sendiri yang mengakui bahwa Tuhannya Judaism dengan Tuhan Islam itu sama. Jadi besok-besok Pak Mandro nggak boleh lagi pakai itu. Ini orang yang penganutnya sendiri udah menyatakan ya Pak Mandro. Itu kapan saya bilang Bang? Ya waktu perdebatan kita yang dulu Bang, termasuk yang waktu kita bahas hukum Taurat itu, menurut Abang kan ada di Istiadat. Waktu itu kan Abang, saya bilang Tuhan kita dengan penganut Judaism itu sama. Abang bilang perjanjian baru dengan meneruskan perjanjian lama gitu. Iya, maksudnya yang pernyataan yang mana? Allahnya Yahudi sama ya Allah Islam gitu, saya nggak pernah menyinggung itu loh. Kalau yang saya bahas Yahudi dengan Kristen. Ya paling tidak hari ini kan udah dengar jelas bahwa ya, Allahnya Judaism dengan Allahnya Islam. Nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah Bang. Saya tahu Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, sekaligus tidak mengakui Nabi Muhammad kan? Saya tahu. Enggak. Ini tunggu dulu, saya klarifikasi. Muhammad itu ada di dalam Mishneh Torah ya. Tapi Muhammad nggak ada di dalam zamannya Torah, Musa nggak ada. Muhammad ada di dalam literatur Yahudi di dalam Mishneh Torah. Di sana dikatakan Yismail ya. Yismail itu Muhammad, keturunan dari Bani Ismail. Saudara dari Bani Israel. Bapaknya siapa? Abraham. Bani Ismail ini siapa? Para rabi otoritas utama sudah fix Bani Ismail adalah Muslim. Dia adalah Muhammad. Dan kenapa nggak ngikutin Nabi Muhammad aja Bang? Kok masih Yahudi Bang? Setiap orang kan punya free will. Iya nggak apa-apa itu. Oh ya oke. Maksud saya, jadi di dalam Mishneh Torah begini Bang Valen. Artinya kan Bang Valen memeluk Yahudi. Artinya kan belum mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya kan? Loh enggak, Nabi saya mau Rabainu. Ya itu yang saya maksud, sekaligus tidak mengakui Yesus juga sebagai Mesias kan? Kalau Muslim kan nabinya Nabi Muhammad, dan itu ada di dalam Mishneh Torah. Mishneh Torah mengatakan bagaimanapun juga Muhammad ini adalah sebagian dari rencana Hashem untuk mempersiapkan jalan bagi Masya bin David. Itu perkataan dari Rambam Maimon. Sama halnya dengan saya mengimani Moshe Rabbeinu sebagai Rabbeinu guru besar saya. Kenapa saya mengimani Moshe Rabbeinu? Karena Moshe Rabbeinu mengajarkan untuk menyembah kepada Allahnya siapa? Allahnya Abraham. Begitu juga dengan Muhammad. Muhammad mengajarkan menyembah kepada Allahnya siapa? Allahnya Ibrahim. Terus yang salah di mana? Lah ya, kan tadi Bang Valen mengatakan mengakui nabinya, tapi untuk sekarang mengakui Nabi Muhammad enggak? Loh, udah saya bilang Nabi Muhammad ada di dalam Mishneh Torah, tapi saya sebagai manusia free will saya condong ke Judaism. Baik Judaism dan Muslim itu sama, Tuhannya sama. Orang Muslim Muhammad memerintahkan kepada para pengikutnya, ayo kita sembah Tuhannya Ibrahim. Itu dulu Ka'bah ya. Ini saya klarifikasi juga ya, supaya anak buah CP itu bisa berpikir secara edukatif gitu loh. Sebelum ada Islam. Siapa anak buah CP Bang? Iya kan CP kan gitu, selalu mau memanipulasi ya. Saya kasih tahu, sebelum itu ada Islam, Ka'bah itu kan berhala semua. Ini ada Islam ya. Kalau gue ngomongin kan berarti sebelum ada Islam kan. Tetapi setelah kedatangan Islam, apa yang dilakukan Muhammad? Muhammad menghapus semua berhala di situ. Nah ini ketidaktahuan CP yang sok pinter gitu. Dia nggak tahu historikal. Makanya Muhammad ini mengajak para pengikutnya untuk menyembah Allahnya Ibrahim. Siapa Allahnya Ibrahim? Hashem. Rabbi Sadagaun menjelaskan Yod Evafe di dalam Judeo-Arabik ditulisnya apa? Alef, lamat, he. Kalau di dalam linguistik Arab itu tulisnya apa? Alif, lam, ha. Dibacanya apa kalau dalam logat Arab? Allah. SBT itu ada singkatannya. Dipikir nggak ada singkatannya. Orang Muslim pasti tahu singkatannya dan artinya apa. Maha Suci, Maha Tinggi. Nah, betul itu Maha Dewa. Jadi jangan kamu berpikir Tuhannya Muslim berbeda sama Yahudi. Sama. Yang berbeda itu Tuhannya Bani Edom. Bani Edom menyembah siapa? Manusia. Dan kalau ada orang menyembah manusia, itu masuk ke dalam ranah Abu Dazara. Dan itu menyebabkan khilal Hashem. Nggak boleh. Makanya visi dan misi antara Judaism dan Muslim itu sama. Mengajak semua manusia untuk menyembah Tuhannya siapa? Tuhannya Abraham.
Jadi bertobat Mantap, dari Bang menyembah Fahid. manusia. Mantap Ya, bang, apa-apa, mantap Anda bang, bebas. mantap Anda bang. bebas Bang, lah bang, Tuhannya memilih sama kan. kok ajarannya beda bang. Gimana? Tuhannya sama kok ajarannya beda bang. Ya sama halnya kayak begini. Bani Noah dengan Bani Israel porsi Torahnya berbeda. Tapi tetap menyembah. Misal begini, saya Jadi kasih contoh. Bani enggak Noah begini dalam bang, konteks. begini bang, enggak bentar bang, sebelum dijawab Ya. bang. Kalau Tuhan apa Muslim dan apa Yahudi sama bang ya, kok Kristen sendiri yang beda bang? Tapi padahal apa pengajarannya beda bang. Tapi sama-sama beda semua kita kan. Tapi kenapa Muslim dan apa Yahudi sama Tuhannya, sedangkan Kristen beda bang? Kenapa bang? Ya jadi karena kekristenan sudah melakukan abodah zara gitu loh. Dia menuhankan manusia gitu loh. So Jesus is a man, why you worship man? Gitu. Padahal lu disuruh menyembah siapa? Hashem. Hashem bukan manusia. Lo Israel. Torah mengatakan Hashem bukan manusia, apalagi anak manusia. Lah ini anak manusia lu tuhankan. Itu kan namanya Khilul Hashem. Penghujatan bagi nama Hashem. Nggak boleh itu. Makanya Yahudi dan Muslim visinya sama. Tapi Kristen nggak semua seperti itu, manusia. Bang. Ya, enggak bang. Tapi jadi di Yahudi sana nggak ada yang beragama Kristen ya bang? Ada sana yang beragama Kristen tapi tidak dianggap. Siapapun yang menuhankan Yesua itu keluar dari Yesifa. Tapi ada bang ya? Tapi ada bang ya? Ada tapi nggak dianggap. Oh iya bang. Enggak, maksud saya kan berarti benar lah bang, kalau saya Kristen, orang di sana aja jadi Kristen, apalagi saya yang jauh bang. Ya memang nggak bisa makanya diperdebatkan. bertobat. Ya kalau dari pihak teman-teman di sini termasuk Bang Valen tentu mengatakan supaya kami bertobat kan begitu. Ya kami juga mengungkapkan hal yang sama. Anda bertobatlah, pasti mengungkapkan begitu. Itu akan subjektif. Iya nggak apa-apa. Itu kan Nggak bisa free will kamu, nggak apa-apa. Ya itu makanya Jadi saya ketika, bilang karena penafsiran pun sudah berbeda. Ya nggak kalau apa-apa, itu kita nggak mau berdebat, masalah. iya makanya kalau saya bilang kalau kita berdebat mengenai perjanjian lama, perjanjian baru, mengenai Al-Quran, ya kembali kepada keimanan masing-masing. Bahkan di dalam Torah sendiri pun banyak juga perdebatan, dalam Kristen pun banyak juga perdebatan. Iya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan di fundamentalnya gitu loh. Sama halnya ketika seorang evangelis bertanya kepada saya, apa yang kamu lakukan jika nanti Yesus itu datang sebagai Tuhan? Dan saya menjawab evangelis itu, apapun asumsi Anda, dan saya akan menjawab Anda, bagaimana jika besok itu Yesus sudah datang dan dia adalah Orthodox Judaism? Nggak bisa jawab dia. Yesus kan orang Yahudi. Nggak mungkin Yesus mau menuhankan dirinya sendiri. Ya nggak ada dia menuhankan dirinya sendiri. Makanya tadi saya tarik ke credo, Bang. Jadi jangan seolah-olah mengatakan, ya kalau saya bilang kredonya gereja, kredo gereja sama kredo PL, PB beda. Orang kredonya PL sama Yisrael saya berbicara kan di kredo perjanjian baru, Bang. Nah, makanya saya bilang kalau sekarang ada konsep apa yang lain, misalnya oneness ataupun itu ada Unitarian, nah itu kredonya sudah berbeda begitu loh. Nah saya sebagai Trinitas jangan berpusat kepada Yesus Kristus gitu loh. Nah, dalam pengakuan iman dari hal pertama kita sudah ada pengakuan iman. Saya percaya kepada Allah Bapa, kan gitu kan? Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Yesus Tuhan Kristus Juru Selamat. Saya percaya kepada Roh Kudus. Itu nggak boleh dipisah. Sedangkan Bang Valen mengatakan menuhankan manusia begitu loh. Ibadah itu tidak seperti itu. Sekarang, saya rasa Bang Valen juga pernah mengalami itu kan? Enggak, jangan dimanipulasi kata-kata. Gue menanya sama Yesus itu manusia bukan? Betul, manusia. Why you worship man? Sedangkan Torah sendiri mengatakan nggak boleh menyembah manusia gitu loh. Itu abodah zara. Tetapi kenapa kamu menyembah manusia? Kalau Yesus itu adalah manusia ya jangan disembah dia. Masalahnya Bang Valen tidak mengerti kan, akan menolak tentang kealahan Yesus. Ya gimana kita mau menerima Yesus sebagai Allah? Kalau you ngelihat di dalam narasi yang ada di dalam kalau saya katakan di perjanjian baru mulai dari Yohanes 1 ayat 1 itu akan ditolak, itu masalahnya. Oke, Anda juga akan menolak itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lanjut ke ayat 14. Dan firman itu menjadi daging. Nia Bashar. Coba di mana di dalam Torah Hashem menubuatkan firmanku akan menjadi manusia. Ada nggak?
Dan juga Makanya sebutkan, tadi saya jangan ber- makanya saya mengambil kalau nggak ada ya jangan sekarang diada-adain kita gitu. berbicara Yesus yang manusia yang juga Allah, kan itu tadi pembahasan kita kan. Mengenai Yesus- nubuatan, saya sudah katakan Yesus adalah penggenapan seluruh hukum Taurat, seluruh perjanjian lama. Iya, Kalau itu kan penafsirannya berbeda ya nggak Kristen. apa-apa. Itu kan harapan Kristen, nggak ada masalah sih bagi saya. Iya, makanya saya bilang kita tadi berbicara Yesus adalah manusia, betul. Tapi manusia yang seperti apa kan? Ya, Saya berpatokan dari Yohanes 1 ayat 1 dan itu akan ditolak toh. Cuma nggak masalahnya apa-apa lagi. gini mungkin Bang Mondro, Ya. zamannya Adam nggak ada Tuhan itu cuma satu ya. Zamannya Nuh Tuhan Esa, zamannya Trinitas itu Ibrahim. Tuhannya satu, Pak. Sebentar. Tiga tadi kan. Trinitas, ada trinya kan. Nah, itu kok konsep ketuhanannya berbeda sekali dengan leluhurnya nih, dari Adam, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Ishak, Yakub, Itu kan karena terus Bapak Musa. tidak Bapak itu tidak mengerti tentang Trinitas. Itu aja masalahnya. Mungkin Bang Valen ngerti lah. Tapi tetap ditolak juga kan karena tidak sesuai dengan pemahamannya kan. Karena Trinitas kan nggak ada dalam Alkitab, nggak ada. Jadi harus kalau orang mau Ya ngomongin beda Trinitas, penafsiran. harus dari historical dulu. Arius, Athanasius, Eusebius, belum lagi Konstantin. Itu harus dipelajari dulu. Jangan Saya paham itu. berdebat. Iya, kalau paham kan, kalau lu paham sejarah Trinitas kan. Kalau lah. Sejarah Trinitas itu bukan dari Alkitab tapi dari dogma lu. Filsafat Itu kan menurut Bang Valen. Loh, kok menurut saya itu sejarahnya? Kita bisa baca Sejarahnya Alkitab begitu. sekarang. You tahu nggak sih Kita bisa baca Alkitab. Enggak, yang diributin antara pendukung Arius, Athanasius, terus Eusebius apa itu? Itu zaman dulu, zaman di 325 zaman aja, di- Kaisar aja lebih condong kepada Arius. Malah Athanasius itu diasingkan. Kalau mau loh, Lu kok sini keliru keliru. itu sejarahnya. Keliru. Enggak keliru. Ya, jadi pertama itu ada Keliru. Makanya Loh, sejarah yang dengerin dipegang dulu, Valen aja sudah berbeda. Gimana kita mau dengerin dulu. You kan ngomong kalau si Athanasius diasingkan. Nah, sebelum Athanasius diasingkan, yang diasingkan lebih dulu siapa? Ayo, gua Iya, bertanya. ini meloncat-loncat gitu loh. Loh, kok loncat-loncat? Lu kan bilang kalau Athanasius diasingkan. Dan saya bertanya lagi, sebelum Tadi Athanasius mengatakan diasingkan. Kaisar lebih mendukung siapa? Kan gitu. Ini kan Berarti arahnya nggak tahu siapa yang sejarah menang. Nicea ya. Nicea 325 yuk. Tahu nggak sejarah Nicea 325? Tahu, Ini tahu. Konstantinopel lo ya. Ya, betul. Nah, Terus apa masalahnya? Dulu Konstantin mendukung siapa? Arius atau Athanasius? Itu sebelum Athanasius diasingkan, itu kan Arius dulu diasingkan. Nah, Ya, Konstantin betul. yang seorang penyembah berhala sampai dia mati dia menyembah berhala, ini yang didukung sama Konstantin dalam konteks tanda kutip politik siapa? Arius atau Nah, Athanasius? Makanya sejarahnya udah berbeda. Jadi sulit kita gitu loh. Berbeda. Orang jelas Konstantin mendukung Athanasius. Gimana? Athanasius diasingkan itu, Bang. Lah itu kan sesudah Arius diasingkan. Kenapa? Karena konsep dari Konstantin mendukung Athanasius timbul banyak korban. Saya rasa gini, memang akan sulit. Termasuk teman-teman Muslim kan sering juga mengambil sejarah tentang konsensus itu, konsili itu ya. Karena apa? Ada juga sejarah yang bersiliweran. Ya sejarah itu bersiliweran, banyak fitnah gitu loh. Bukan, itu bukan rahasia umum. Sejarah kalian Trinitas itu udah kelam, sama kayak sejarah perang salib itu kelam banget gitu loh. Jadi nggak usah ditutupin. Alangkah baiknya jujur, iya Trinitas ini menceritakan siapa Yesus dan apa Enggak lah. itu Yesus. Kalau saya sederhana aja, Bang. Kalau abang menerima sejarah yang benar, kemungkinan abang Kristen. Kalau karena abang membaca sejarah yang keliru, ya tentu menolak Kristen. Sederhana udah. Ya kenapa gue menolak Kristen? Karena gue waras gitu loh, gue waras. Tuhan gue nggak mau Tuhan yang mati gitu loh. Bagaimana mungkin gue orang waras diberi akal, budi, pikiran, terus Tuhan gue mati? Ya itu ketidakpahaman Bang Valen mengenai konsep karya keselamatan. Dia harus mati. Berkali-kali saya katakan Yesus itu memang sudah dinubuatkan. Jawaban keren itu. Saya nggak habis pikir loh sama Kristen ini. Kita ini diberi akal, budi, pikiran gitu. Seolah-olah Kristen itu tidak mempunyai akal pikiran begitu loh. Ya, Pikiran emang kan begitu.
Kan Ya ke doktrin subjektif Helenis. dong. Ya subjektif. Kan udah ke doktrin Helenis pada waktu itu. Ya itu kan menurut Bang Valen, makanya saya katakan perdebatan ini nggak akan ada habisnya. Karena Historical. Bang Valen Kita ngomongin memikirkan, historical. Gimana coba? iya Bang Valen itu kan memakai pikirannya sendiri, Lu yang penafsiran enggak sendiri. lah. Ya saya Gini loh. terima, nggak apa-apa. Tapi Emunah, sekian Tahu tidak? juta orang Kristen, apakah berpikir seprimitif itu? Kan enggak. Gini loh, emunah itu kan Alasan. emunah itu kan iman. Orang Kristen kan kalau memandang iman kan begini, iman itu dia tidak melihat namun dia percaya itu. Terus kalau gua ambil contoh Doraemon itu kan sering ditayangin di TV-TV itu dulu waktu gua kecil. Terus gua mau percaya kalau Doraemon itu Itu kan adalah fiksi. Itu fiksi. Nah iya sama aja ini gua Masa sama dibandingkan dengan Yesus? Apa Yesus itu fiksi? Orang di Al-Quran aja ada Nabi Isa kok. aja. Gini Masa loh, gua dikatakan ngomongin itu fiksi? Ya nggak sebanding lah. loh fiksi dalam konteks Tuhan dia fiksi loh. Bagaimana ada muncul sedangkan Bagaimana Tanakh Bang Valen bilang Tunggu, Yesus itu tunggu. fiksi? Ya nggak sebanding lah. Harusnya Loh, bukan kasih fiksi. analogi yang sepadan begitu loh. Gua nggak akan masuk ke dalam ya. Gua ngomongin masalah ketuhanan Yesus loh. Kalau gua sampai masuk ke dalam, gua akan Saya nanyain mau dulu. Makanya mau dari nanya awal dulu. saya katakan, kalau saya memberikan ayat-ayat tentang jalan Yesus, Anda akan tolak. Ya, Anda akan karena menerima maksudnya ayat-ayat dengan- yang dengan kemanusiaan anak gitu loh. Yesus. Ya nggak sudah. bisa. Makanya Bagaimana saya gini loh, nggak heran. secara Bahkan- simpel ya. Secara simpel itu begini. Bahkan di zaman Yesus, orang Yahudi banyak menolak, bahkan dia disalibkan. Iya jelas wah ini Iya, tadi jadi makanya saya nggak heran kalau Bang Gua Valen ketawa nih. berpikiran sama. Gua Jadi ketawa saya kalau nggak ada masalah gitu loh. Iya, gua ketawa kalau ngomong Yesus ini disalib. Gua ketawa banget gitu. Bagaimana mungkin Yesus disalibkan gitu? Gua mau Ya, nanya karena sama ketidaktahuan Bang Valen kan. Oke, Itu sudah dibuatkan. lu bilang gua nggak ngerti. Sekarang gua tanya, Ya. salib itu tradisinya orang Yahudi apa orang Romawi? Yahudi dan Romawi. Di mana kamu jangan ngasal lo. Talmud gua itu menolak namanya hukuman saya. Nggak ada orang Yahudi itu dikasih Itu hukuman. setelah hukuman zaman salib. Yesus, setelah zaman Yesus selesai. Kok zaman Yesus? Lu tahu nggak Torah Sebalpa itu dari mana coba? Mishnah itu dari mana asalnya? Kok kamu bisa ngarang salib itu adalah hukuman orang Yahudi? Romawi. Dari Yahudi. Nah kalau dari Romawi, terus kalau Yesus ini gue kasih tahu nih ya, Ya. Yesus itu kan dalam narasi PB orang Yahudi, benar kan? Yesus Nah, itu sebelum dibawa ke Kaisar Romawi, ke Pilatus, Gini itu dia loh. disidangkan 2 kali, Bang. Pertama Gini loh, dibawa ke Kayafas, ya kan? Orang Yahudi. Nggak usah ngomong Dibawa itu ke dulu. Hanas. Ya harus Iya, tahu nggak urut ceritanya dong, Bang. Gua udah ngerti Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, bahkan Nah, sempat digamparin. Gua udah ngerti masalah itu. Sebelum dibawa ke Pilatus, kan dibawa Iya. dulu ke Mahkamah Udah Agama Yahudi. Gua udah ngerti. Nah, terus masalahnya apa? Oke, dengerin. Yesus itu kan orang Yahudi, that's right, benar ya kan. Nah, kalau ada orang Yahudi punya problem, dia akan ke Sanhedrin, tahu nggak? Dan yang memutuskan hukuman itu adalah Sanhedrin. Ngapain ke Roma gitu loh? Ke Pontius Pilatus ngapain? Kalau kita melihat sejarah dari Josephus Flavius, di situ ambigu. Kalau kita melihat sejarah dari Tacitus, di situ juga aneh gitu loh. Bagaimana mungkin orang Yahudi ini menyalibkan Yesus, sedangkan di dalam tradisi Yahudi nggak ada yang namanya salib. Gimana? Loh, nama Yesua di era Mesianik banyak. Salib-salib dulu itu banyak, bukan salib cuma 3 doang di film Passion of the Christ. Enggak, bukan 3 doang, banyak. Yesus yang mana? Bahkan gue ketawa bagaimana pendapat dari Bambang Nursena. Buktikan di mana Yesus itu disalib selain di dalam kitab PB. Dia merujuk ke dalam Talmud, betapa bodohnya dia gitu. Kalau dia mengimani seorang Bambang Nursena mengimani bahwa Yesus yang disalib itu ada di dalam Talmud, berarti dia bodohnya minta ampun. Yesus yang di Talmud itu bukan Yesus yang di PB, eranya berbeda gitu. Paham nggak? Ada nama 2 Yesus. Yesus yang hidup sebelum zaman Yesus yang ada di PB, dan ada Yesus yang hidup sesudah zaman Yesus yang ada di PB. Bagaimana bisa Bambang Nursena berkata bahwa Yesus yang di Talmud itu adalah Yesus yang di PB? Ini konyol gitu. Diketawain sama orang Yahudi. Makanya orang Yahudi kalau menyebut Yesus yang di PB itu disebutnya sebagai apa coba? Ya Maximo Vejikro, semoga namamu terlupakan. Kenapa? Karena manusia itu dituhankan. Nggak boleh, itu Avodah Zarah.
Lanjut, Baik, lanjut. Bang Valen, terima Ya, kasih ya. banyak. Baik, Dewa ambil alih ini. Oke, siap, Bang Dan Dewa. bagaimana yang kita tahu itu diskusi antara umat Kristen dan umat Yahudi dan umat Muslim itu tidak akan pernah ada yang merasa dirinya itu menang atau kalah. Terima kasih banyak Bang Valen sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa dalam hal ini. Mungkin